Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhila Maratus Saadah, mahasiswa semester 6 kelas A, program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bogor. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah microteaching dengan dosen pengampu Ibu Nurdini Perianti, SPD MPD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran harian untuk pendidikan anak usia dini yang disebut RPPH. Nah, RPPH ini untuk semester 1 minggu pertama dengan kelompok B atau usia 5-6 tahun dengan tema alam semesta dan subtema halamanku. Nah, saya akan menjelaskan materi pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada mensyukuri ciptaan Tuhan, seperti tanah, tanaman, udara yang ada di halaman. Yang kedua, ada pengembangan motorik kasar melalui gerakan alam. Yang ketiga, pengenalan benda-benda di halaman seperti batu, ranting, pohon, tanah, pasir, dan lain sebagainya. Yang keempat, konsep klasifikasi dan klasifikasi benda alam. Yang kelima ada kreativitas menggunakan bahan alam atau LUSPAT. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran pada RPPH ini? Nah, tujuan pembelajaran RPPH pada hari ini yang pertama, anak mampu mensyukuri ciptaan Tuhan yang ada di lingkungan halaman dan terbiasa berdoa sebelum serta sesudah kegiatan. Yang kedua, anak dapat melakukan gerakan motor kasar melalui baris berbaris serta melatih motorik halus dengan menulis di pasir dan membuat kolase. Yang ketiga, anak mampu mengelompokkan benda alam, berhitung sederhana dari 1 sampai 10, menggunakan batu dan daun, serta mengeksplorasi lingkungan dengan panca indera. Selanjutnya ada anak dapat mengenal huruf atau keaksaraan awal dan berani bercerita di depan kelas. Selanjutnya ada anak mampu berkreasi menciptakan karya menggunakan bahan-bahan alam atau LUSPAT. Yang terakhir ada anak terbiasa mendiri, menjaga kebersihan dan peduli terhadap kelestarian tanaman di halaman. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran untuk RPPH dengan subtema halaman. Nah, ada alat dan bahan yang akan digunakan untuk kegiatan anak-anak belajar. Yang pertama ada bahan alam yang ada di halaman seperti daun kering, batu kerikil, ranting, bunga yang jatuh, dan yang lain sebagainya. Ada juga kertas gambar atau buku gambar, lem dan alat tulis, serta lup atau kaca pembesar jika tersedia. Nah, masuk ke jenis kegiatan. Jenis kegiatan yang pertama itu pembiasaan pagi atau untuk uraian kegiatannya SOP penyambutan. Nah, ketika anak datang ke sekolah, kita sambut anak-anak dulu, terus memberi dan membalas salam anak. Setelah itu, anak masuk ke kelas dan menaruh tasnya di bangku. Setelah menaruh tasnya di bangku, ada membaca buku bacalah. Setelah membaca buku bacalah, anak berbaris di halaman menyanyikan lagu-lagu, senam pagi, dan yang lainnya. Setelah baris berbaris, anak akan diperiksa kebersihan kuku dan giginya. Lalu anak masuk ke kelas dan membaca doa sebelum kegiatan. Membaca doa belajar, doa-doa pendek, surat-surat pendek, dan menyanyi lagi. Nah, selanjutnya yaitu ada kegiatan inti. Nah, untuk kegiatan inti itu ada yang pertama itu ada detektif halaman atau eksplorasi. Anak-anak akan diajak keluar kelas untuk mengamati halaman. Anak-anak akan menggunakan panca indera, mencium bau tanah atau bunga, menyentuh tekstur batang pohon, dan mendengarkan suara burung atau jangkrik.
Selanjutnya ada berburu harta karun. Atau kognitifnya, anak akan diminta mengumpulkan 5 batu kecil, 3 daun kering, dan 2 ranting. Setelah terkumpul, anak menghitung jumlah total benda yang telah dikumpulkan. Nah, yang kegiatan ketiga ada seni kolase alam atau seni. Anak akan diminta untuk membuat karya seni di atas kertas menggunakan benda-benda yang telah ditemukan di halaman, seperti misal daun dijadikan sayap kupu-kupu atau ranting dijadikan pagar rumah. Selanjutnya kegiatan keempat itu menulis di atas pasir atau tanah. Atau keaksaraannya, anak mencoba menulis huruf depan nama mereka atau kata halamanku menggunakan jari atau ranting di area pasir atau tanah. Nah, selanjutnya setelah kegiatan inti itu ada istirahat. Nah, biasanya setelah anak melakukan kegiatan inti, anak diminta cuci tangan terlebih dahulu karena kita akan ada makan bersama. Sebelum makan, anak diminta untuk membaca doa terlebih dahulu. Setelah makan juga seperti itu, anak akan diminta membaca doa setelah makan. Setelah makan, anak-anak akan bermain bebas di halaman sekolah dengan pengawasan guru tentunya. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Sebelum pulang biasanya kita itu mengingatkan, menyajikan kembali perasaan anak hari ini. Bagaimana kita akan bertanya kepada anak, bagian mana dari halaman yang paling kamu sukai, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada show and tell. Anak menunjukkan hasil karya kolasenya di depan teman kelasnya dan ada pesan moral. Mengajak anak menjaga kebersihan halaman dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak tanaman. Nah, ada juga informasinya, menyampaikan kegiatan untuk hari esok. Dan yang terakhir itu berdoa sebelum pulang. Biasanya sebelum berdoa kita ada menyanyi terlebih dahulu, baru setelah itu berdoa mau pulang. Mungkin cukup itu saja presentasi rencana pelaksanaan pembelajaran harian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap belajar tentunya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.